Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Evi Anggraini, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas B NPM 2021010 mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Herpin Yoki Pradipta MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat kaidah terjamin karena pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir kehidupan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagai disebut di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat-ayat Al-Quran menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah. SWT disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak yang di mana otak adalah organ tubuh akal. Memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial yang bertugas memperjemahkan dalam koneksi kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin melalui menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang tempore dan doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad adalah menurut bahasa berarti usaha yang keras, yang bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukum. Al-Quran, hadis yang dilaksanakan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijmah dan qiyas. Ijmah adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah yang dihadap dengan dan belum ada ketentuan hukum, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab bisa disepadankan.
Baik, presentasi dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.